Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara channel gue. Di video kali ini gue akan coba informasikan ke kalian menabung biaya untuk pendidikan anak ya, kayak gitu. Jadi bagi kalian yang sudah punya keluarga atau mungkin bahkan yang masih single, kalian bisa menabung biaya pendidikan anak itu salah satunya di reksadana, kayak gitu ya guys. Seperti yang kalian sudah lihat, saat ini gua menggunakan platform aplikasi Bibit ya sebagai proses pembelian reksadana untuk pendidikan tabungan anak, kayak gitu. Untuk video ini hanya sekedar informasi saja, jadi ini tidak merekomendasikan kalian. Jadi ini cuma sekedar informasi bagi kalian yang ingin menabung pendidikan anak, bukan di perbankan ya, kayak gitu. Jadi selain kalian menabung di reksadana, kalian bisa menabung di logam mulia, di saham ataupun di peer to peer lending. Kali ini gua akan bahas di reksadana kayak gitu. Untuk reksadana yang gue pilih sendiri, ini tergantung dari kondisi tergantung dari kondisi saat ini yang kalian alami. Misalkan anak kalian saat ini berumur 1 tahun. Nah, 1 tahun kan kalau untuk memasuk PAUD sekitar umur 5 tahun ya, itu dibutuhkan waktu 4 tahun. Nah, kalau 4 tahun sendiri, gue lebih merekomendasikan antara reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang, karena imbal hasilnya tidak begitu besar tetapi terus bertumbuh. Di sisi lain untuk resiko yang dihadapi itu sangat minim, kayak gitu. Oke, langsung aja. Di sini gue punya tabungan pendidikan anak ya, yang udah gue siapkan dari sekarang. Meskipun nominal tidak seberapa, jika kalian menabung dari dini, insya Allah dana pendidikan anak kalian akan tercukupi, kayak gitu ya. Oke, iya, ini dia biaya pendidikan anak SD ya, kayak gitu. Nah, untuk saat ini kan gue masih single, belum punya istri apalagi anak. Jadi gue berencana agar anak gue nanti masuk SD, ya gue ada duit nih buat calon bekal pendidikan anak gue nanti, kayak gitu. Dari sekarang mumpung gue belum banyak pengeluaran, gue coba merancang pondasi keuangan finansial gue nih, kayak gitu, dengan cara gue menabung biaya pendidikan anak sekolah, kayak gitu ya. Untuk masuk SD sendiri kan kalau nggak salah di usia 6 sampai 7 tahun ya, di tahun 2022 ini ya, kayak gitu. Jadi ini gue memilih reksadana pasar uang dikarenakan menurut gue ini minim resiko ya. Jadi nggak apa-apa deh duit gue jalannya sedikit, jalannya pelan, tapi terus bertumbuh, ketimbang duit gua lari kencang tapi nanti suatu saat bisa goyang, kayak gitu. Untuk biaya pendidikan anak SD sendiri, di sini kalau gua klik ya, gua sudah memperoleh keuntungan Rp165 ya, dengan total portofolio gua senilai 71.276. Karena gua menabung biaya pendidikan anak SD ini ya nggak rutin, jadi ya gue kadang naruh 10.000, naruh 15.000, naruh 20.000, kayak gitu ya. Kita klik. Nah, duit Rp71.000 ini gua taruh di Mandiri Pasar Uang Syariah yang ekstra, kayak gitu ya. Dimana kalau kalian perhatikan, nilai saat ini di angka 71.276. Kemudian modal gua itu Rp71.111 dengan keuntungan 0,23%, atau kalau dirupiahkan sekitar Rp165, kayak gitu. Untuk reksadana Mandiri Pasar Uang Syariah ini kita klik ya. Ya, jika kalian melihat grafik perkembangannya selama 1 tahun terakhir, dia memang menanjak ya, meskipun hanya ada di level
2%-an, tapi menurut gua ini lebih baik ketimbang kalian menaruh di eh, perbankan kayak gitu ya. Karena kalau di perbankan kan kena biaya administrasi, ditambah imbal hasilnya pun tidak sebesar seperti di reksadana pasar uang seperti itu. Ya, untuk mandiri pasar uang syariah ini alokasi dana yang ditempatkan seperti ini ya. Seperti yang kalian sudah lihat, mayoritas terdapat di sukuk ya. Sukuk itu surat utang yang sifatnya syariah. Selain itu terdapat di deposito ya, deposito Bank DKI, deposito Bank BTPN dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk mengetahui secara detail kalian bisa melihat isi prospektus yang terdapat di dalamnya. Ya, isi prospektus ini sendiri adalah seperti gambarannya tuh kayak buku ya, yang dimana ini terdapat daftar isi, yang dimana bagi kalian para pemula kalian bisa mempelajari hal tersebut di daftar isi ini. Karena di sini terdapat istilah ataupun definisi yang mungkin kalian belum pahami, kalian bisa pelajari di sini seperti itu ya. Kita lihat fun fact sheet-nya. Kita ambil contoh salah satu ya. Nah, untuk fun fact sheet-nya ini seperti yang kalian lihat, dana yang ditempatkan ini tertera ya di aplikasi, di PDF portofolionya seperti yang kalian lihat. Kemudian di sini juga terdapat kinerja dari satu bulan hingga 1 tahun kayak gitu ya. Kemudian juga ada kinerja bulanan dan lain-lain ya. Mungkin nanti kalian bisa pelajari ya, tidak gue bahas di saat ini. Kita kembali ke beranda menu awal. Oke, gue langsung melakukan top up aja ya guys. Kalau untuk reksadana ini kalian bisa top up minimal Rp10.000 kayak gitu. Klik top up. Ya, minimal pembelian 10.000. Gua akan beli 21.000 aja. Beli sekarang. Saya menyetujui. Biaya pembelian gratis ya, tidak kena administrasi. Gua akan pilih pembayaran via virtual account BCA. Ya, sudah muncul nomor VE-nya. Kita salin, nanti kita langsung transfer aja ya. Jumlah yang ditransfer sejumlah Rp21.000. Nah, untuk caranya nanti kalian bisa lihat di sini ya. Kemudian nanti jika ini sudah berhasil, kalian akan mendapatkan notifikasi dari Bibit ya, yang menyatakan kalau ini sudah berhasil dibeli seperti itu ya. Oke guys, sekian dulu video singkat dari channel gua mengenai reksadana pasar uang untuk biaya pendidikan anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.